Peristiwa ini terjadi saat KDM akan menaiki panggung acara Abdi Nagri Nganjang Kawarga di Kabupaten Bekasi. Saat itu ribuan orang di lapangan berlomba mendekati KDM untuk bersalaman. Tiba-tiba ada orang tidak dikenal yang mengacungkan botol air mineral, kemudian menyiramkan airnya tepat ke kerumunan di mana KDM berada. Bukan hanya itu, pelaku juga melemparkan botol air mineral ke arah yang sama. Tampak ajudan dan panitia langsung menghampiri orang tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai motif dari penyiraman dan pelemparan botol ini. Kalau bawa anak kecil jangan dibawa ke depan, pasti bakalan kita. Nggak tahu, saya bakal tertaksian dia di sana, Pak. Woi, tolong, woi, tolong. Di sini siapa? Ini mana? Tahu pelakor ini kayak gitu tadi? Tahu kamu di bawah? Tahu. Kalau anak itu yang dilempar air kayak gitu gimana? Ya Pak. Siapa? Oh, bawa isi. Wah, Pak nih. Wah. Oh iya. Ini buat apa? Biasa usaha apa nih Bang? Usaha apa nih? Biasa Pak, yang namanya usaha apa aja yang penting mahal. Pak, amalan kayak gitu Pak. Untung mau kosong. Pak. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Apalagi dia orang Jabar nomor 1. Iya Pak. Nggak boleh kamu. Guys, kita bayangkan semakin mendunia aura Kang KDM, semakin terpancar jiwa kepemimpinannya, jiwa kebijaksanaannya, jiwa pemimpin yang begitu menyayangi rakyat. Semakin detail juga hal-hal yang terjadi pada KDM, langsung publik mengetahuinya. Karena kenapa? KDM adalah sosok pemimpin yang dicintai rakyat. Jadi wajar kalau rakyat merasa ingin menjaga dan melindunginya. Salah satu tadi ya kita lihat KDM disiram oleh air mineral, malah sampai dilempar botolnya. Wah. Ya, Bu Lurah desa apa? Saling kopi. Enggak. Duduk. Jangan. Enggak boleh. Duduk. Saya nggak biasa, duduk aja. Duduk. Saya Bapak aja. Ya, mohon. Desa apa, Bu? Sari Mukti, Pak. Oh, Sari Mukti. Kalau yang kemarin acara Wanasari. Wanasari. Ini warga Ibu. Siap. Namanya siapa? Darkiman, Pak. Orang Jawa. Orang Betawi, Pak. Oh, Betawi. Orang Betawi ya. Soalnya biasanya Darkiman itu orang Jawa, Darkiman. Kerjaannya apa? Luar biasa guys. Bayangkan loh, orang yang nyiram air ke KDM malah dikasih uang, malah dikasih hadiah oleh KDM. Luar biasa emang Kang Deddy Mulyadi ini, pemimpin yang benar-benar menjadi idola dan idaman masyarakat Jawa Barat khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia. Apa sih penyebabnya KDM? Kok yang nyiram air ke mukanya KDM, yang nyiram air ke badannya KDM, malah dikasih uang? Gila nggak? Nggak ada pemimpin kayak begini guys. Ini pemimpin bener-bener limited edition. Ini pemimpin langka guys. Kita langsung ikutin terus guys. Saya itu Pak, tahu Bapak apa nyiram air tuh. Tahu tuh baru tadi. Saya nggak bisa tidur Pak. Enggak, saya tuh baru tadi saya lihat media sosial. Kok ada orang ditanyain nyiram saya? Emang kapan nyiramnya? Gitu. Nah, yang saya tahu mah saya lewat ada air, ya udah emang air biasa kan. Waktu itu juga orang lagi pegang minuman, kemudian saya juga lagi pegang air waktu itu, beli air di pinggir jalan. Bapak itu nyemprotin air, iya, karena pertolongan Pak. Itu. Sekarang terkenal dong di Bekasi, orang pada tahu. Ngeri Pak, saya yang ketakutan. Ngerinya kenapa? Sanksi sosial ini Pak. Sanksi sosialnya apa? Iya, kita keluar kemana-mana udah ngeri aja, udah takut aja gitu. Kenapa nggak takut, kan sudah jelas nggak salah. Iya nggak salah, cuma kan Lempar-lemparin air itu
Gua apa namanya ciprat-cipratin air tuh tujuannya untuk nolong anak kecil yang kegecet karena Iya. banyak orang. Orang kan tetap aja, karena yang ada gak mengerti Pak, tetap aja ada apa ya, Wow, keren pemikirannya banget gitu yang tetap guys. aja. Akhirnya kadang kan ada yang ada komentar aneh-aneh. gini kan, oh kalau gitu pengen ketemu Kang Deddy gampang katanya, cipratin aja sama air. Tidak semua juga begitu. Karena kalau saya kan faktornya alamiah, nggak Iya. bisa dibuat-buat. Kalau Bapak kan alamiah, mau bantu orang, Iya. mau nolong orang, kemudian dalam keadaan darurat, maka Bapak mengambil inisiatif untuk ciprat-ciprat air agar menjadi perhatian nih ada anak kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube balik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep hanya di podcast Speak Up Adam Jeep. Siapapun punya hak prerogatif untuk berbicara. Nah, YouTube balik semua, kali ini Adam Jeep masih tetap membahas pemimpin idaman kita, pemimpin terbaik di negeri ini, bahkan terbaik di dunia era sekarang, ya, yaitu KDM, Kang Deddy Mulyadi. Wow, kita lihat tadi ya, siapa sih yang gak geram seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya, Kang Deddy Mulyadi, karena hanya beliaulah pemimpin satu-satunya di Republik ini yang nyata peduli kepada rakyatnya, yang nyata mencintai rakyatnya, yang nyata mati-matian pingin mensejahterakan rakyatnya. Hingga Kang Deddy ada yang mau menyakiti ataupun ada yang mau mencelakakan KDM, semua masyarakat Jabar bereaksi cepat. Tadi kita lihat ya, siapa yang gak geram? Gubernur tercinta kita tiba-tiba disiram oleh air mineral. Wah, bener-bener kejam ya. Tapi tahu nggak guys, kita di video terakhir tadi ya, ternyata warga, jadi KDM ini emang lagi menghadiri sebuah acara di Bekasi ya. Nah, jadi KDM ini emang lagi menghadiri sebuah acara namanya Abdi Nangkring Ngajak Kawargi. Jadi warga ini sebetulnya menyiram air ke KDM ini bukan karena emang sengaja ingin mencelakai atau mengkhianati atau dendam dan segala macamnya, bukan. Justru warga ini di mata KDM adalah seorang pahlawan. Beliau ini mau melindungi ada seorang anak yang terinjak, yang terdorong-dorong, yang terseret oleh desakan ribuan masyarakat yang matanya fokus kepada pemimpin idaman kita saat ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi di saat orang berdesak-desakan pingin menghampiri KDM, Kang Deddy Mulyadi, tiba-tiba ada anak kecil nih kegencet, ketarik-tarik, keseret-seret. Nah, si bapak ini mau menyelamatkan anak itu, mungkin mau menegur orang yang menghimpit atau menyeret ataupun menarik-narik anak itu, karena nggak tahu namanya anak kecil kan di bawah ya. Sementara itu kan orang-orang dewasa, jadi saling dorong-dorong gitu kan. Nah, malah beliau dikasih uang sama Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy Mulyadi udah terciprat air, udah basah ya. Itulah kerennya, itulah langkahnya pemimpin kita, pemimpin tercinta kita, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hari gini guys, seorang pemimpin, seorang gubernur hari gini, jangankan guyur pakai water mineral, baru kecipratan air dikit aja, wah udah ngamuk. Taringnya udah keluar, ya kan? Show off-nya udah main. Sombongnya udah memperlihatkan, saya pejabat orang nomor 1 di provinsi. Pasti yang lain seperti itu. Tapi tidak bagi Kang Deddy Mulyadi. Malah beliau dikasih hadiah. Dengan inilah yang disebut pemimpin guys. Bisa bersikap bijak, bisa bersikap arif. Dan emang dia punya misi, punya rencana. Gimana caranya rakyatnya harus bahagia, rakyatnya harus sejahtera. Nah, saya akan bahas lagi nih guys. Selama ini Kang Deddy Mulyadi itu diperebutkan, dikejar-kejar, hingga dipeluk, hingga dicium. Secara positif dalam artian ya, oleh para wanita. Mau itu wanita muda, wanita tua, nenek-nenek. Hingga wanita-wanita yang aduhai cantiknya. Bak gitar Spanyol. Apa sih penyebabnya? Kok Kang Deddy Mulyadi diburu para wanita? Ini dia guys, rahasianya buat kaum Adam nih, inget nih, buat kaum cowok-cowok yang ada di Indonesia nih, yang saat ini masih mengandalkan rasa dengan ketampanannya, kegantengannya. Ingat bahwa ada kompetitor yang paling berat buat cowok-cowok tampan. Ini dia statement Kang Deddy Mulyadi.
Pria tampan akan kalah oleh pria mapan. Pria muda tampan akan kalah oleh pria tua yang dermawan. Betul nggak? Betul. Perempuan hari ini lebih memilih pria mapan daripada pria tampan. Karena kalau sudah nikah, tampan tak ada makna. Karena pergi ke mall tidak bisa bawa suami yang tampan, tapi pergi ke mall harus bawa suami yang mapan. Wow, benar-benar akurat statement Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Cowok tampan bakal tersingkir sama cowok mapan, ya kan? Cowok muda, ya kan? Bakal tersingkir pula sama bapak-bapak tua atau om-om dermawan. Ya emang seperti nyeleneh guys, YouTubeholik semua ya, seperti nyeleneh. Tapi kalau diresapi, emang itu sebuah realita, fakta, dan datanya jelas ya. Luar biasa. Jadi jelas ya, para kaum Adam, para cowok-cowok tampan, perkuatlah finansial kita, perkuatlah dompet kita. Karena ingat, ketampanan kita tidak ada artinya di 2025 dan seterusnya ini, ya kan? Yang jelas, yang berpengaruh adalah isi rekening, deposito, aset, dan sumber income. Itu yang menjadi wanita berbondong-bondong mengejar para pria-pria di pelosok dunia. Di mana aja ya, sama aja. Nah, YouTubeholik semua, kita lanjut lagi nih. Jadi ada acara pertemuan adat di Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Lembang, Jawa Barat. Wow, ini dihadiri oleh semua suku adat seluruh Indonesia. Kumpul. Dari mulai ada pasukan merah dan Panglima Jila dari Kalimantan, suku Dayak. Ada juga dari Nias. Pokoknya seluruh warga Indonesia, suku adat di sini dia memperkenalkan adat dan budaya dari daerahnya masing-masing. Ada juga suku Baduy dari suku Sunda yang ada di Banten dalam ya. Tuh bayangkan di era Kang Deddy Mulyadi semua suku adat di Indonesia bisa bersatu guys. Penasaran, kita lihat cuplikannya. Baru kali ini saya melihat ada ribuan masyarakat adat yang berkumpul di Tangkuban Perahu ini. Saya merasa tidak sendiri. Kami bagian daripada Indonesia Timur yang selama ini tambang-tambang yang ada di sana diambil semua. Diambil dan dirusak dan tidak dikembalikan lagi. Inilah tugas kita sebagai masyarakat adat, untuk kembali bersatu, untuk bisa mengangkat kembali adat budaya Nusantara kita. Jadi sekali lagi saya sangat bangga dan baru pertama kali ini saya melihat ternyata kami tidak sendiri. Bayangkan nih guys, ya kan? Semua suku adat, masyarakat adat dari seluruh Indonesia, dari seluruh pelosok yang ada di Indonesia, kumpul semua di Tangkuban Perahu. Kita lihat tadi dari Dayak, ada pasukan merah, ada Panglima Jila, ada juga dari suku Baduy, suku Sunda Wiwitan. Wah, dari suku-suku lain, adat Bali dan segala macam. Di sini
mempergelarkan seni, adat, dan budaya, bukan untuk memperlihatkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling jago, bukan. Tapi di sini memperlihatkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan adat dan budaya. Indonesia itu justru kuat dan hebat dari perbedaan suku, adat, dan budaya. Ingat, Indonesia ibarat kata pelangi, di mana pelangi itu memiliki dasar warna-warni. Nah, warna-warni ini adalah adat, suku, dan budaya di Indonesia. Disatukan menjadi pelangi dan indah dilihatnya, ya kan? Keren banget. Ini lokasinya di Tangkuban Perahu, guys. Di daerah Bandung, Lembang, Jawa Barat. Dan ini sejuk banget ya, karena ini di puncak gunung, deket kawah Tangkuban Perahu. Ya, untuk keren banget. membacakan susunan acara. Baju ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ya, yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, para pemimpin adat, para pemimpin negara, para pemimpin TNI, para pemimpin kepolisian, abdi negara yang lain, akan timbul dan terus menerus, semuanya nantinya akan tinggal cerita. Mau? Kalau tidak, ayo kita bersatu untuk mempertahankan adat, budaya, tradisi. Setuju? Saya minta saudara Andi Rompas untuk silakan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya perwakilan dari Minahasa yang baru pertama kali ini saya hadir di sini karena berjanjian dengan Panglima Jila. Wah, luar biasa. Event ini, acara-acara sakral seperti ini hanya ada di era Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Ini yang menyelenggarakan adalah warga Jabar, masyarakat adat Sunda Wiwitan. Keren gak guys? Di era Kang Deddy Mulyadi ini, Jabar mengumpulkan semua masyarakat adat seluruh Indonesia. Dari berbagai adat, budaya, suku, semua datang ke Tangkuban Perahu. Melihatnya juga kita bahagia ya, karena kenapa? Kompak. Tidak ada yang namanya permusuhan, yang ada di situ adalah tali persaudaraan. Yang ada di situ adalah berbagi tentang tradisi, adat, dan budaya. Itulah yang disebut indahnya dari persatuan NKRI yang seutuhnya, ya kan? Perbedaan bukan untuk menjadikan permusuhan, tapi perbedaan adalah menjadikan sebuah warna yang analoginya seperti pelangi dari berbagai macam ragam warna, tapi menjadi indah setelah bersatu menjadi pelangi. Pelangi dalam artian Indonesia NKRI ya, keren ya guys. Nah, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua. Kang Deddy Mulyadi, saya bingung udah kehabisan kata-kata buat beliau ya. Karena beliau adalah seorang pemimpin yang dicari, yang dihayalkan, yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia umumnya dan khususnya oleh warga Jabar saat ini, ya kan? Bayangkan, hingga masyarakat aja keceplosan tanpa disadari. Ini gubernur tapi serasa kebijakannya, serasa kepemimpinannya, jiwa pemimpinnya, jiwa leadershipnya, seakan-akan beliau seorang presiden. Hingga masyarakat pun keceplosan. Pak Presiden, salah. Yuk kita lihat cuplikannya. Ibu siapa namanya? Ibu saya Roida Rumah PA. Roida Rumah. Iya, itu suami saya Pak ini. Paling ganteng ini Pak. Makasih. Oh iya, Pak Presiden. Sorry. Dua. Sorry Pak, maaf. Ini dua Pak. Ini terlalu dimimpi Pak. Dimimpi Pak. Mudah-mudahan amin Pak. Presiden saya Prabowo Subianto. Maaf Pak. 2 periode. Maaf. Terlalu dimimpi Pak.
Bukan. Aku tahu orang sana suka berpolitik. Luar biasa guys. Visioner, Pak. Visioner. Dan lalu mimpi kita Pak. Baru meninggal Suaminya meninggal. Iya, Janda dong. Iya Pak. Sakit apa? Paru-paru, Pak. Paru-paru. Nanti nikahnya sama siapa kalau sudah? Membesarkan anak. Anaknya umur berapa? 14 tahun. Wah, ada nggak sih pemimpin sebelumnya yang rakyat tuh nggak sadar bahwa beliau ini seorang gubernur, ya kan? Tapi dia hingga menyebut Pak Presiden. Jadi hayalan rakyat, keinginan rakyat, cita-cita rakyat itu tercetus dengan kata-kata yang sekelebat. Pak Presiden. Padahal kita udah tahu Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto, ya kan? Nah, karena rakyat ini menganggap Kang KDM ini mewakili semua menurut masyarakat Jabar, menurut masyarakat Indonesia yang saya nilai, hingga tercetus, hingga keceplosan Pak Presiden. Jadi dianggapnya masyarakat ini, beliau ini sosok seperti presiden, harusnya menjadi presiden. Itulah gambaran dari apa yang dihayalkan oleh masyarakat Jabar, khususnya umumnya masyarakat Indonesia. Luar biasa ya. Nih kita lihat nih guys. Ini yang disebut pemimpin. Ini yang disebut seorang gubernur terbaik di seluruh dunia. Apa? Kita lihat ya nanti cuplikannya. Bayangkan beliau saking mencintai warganya, saking mencintai warga Jawa Barat, nggak peduli dia punya kasus hukum, dia punya jeratan pidana, dia tersangka, dia pelapor, dia terlapor, dia orang benar atau orang salah. Sekalipun dia itu udah dijelas-jelas tersangka, karena di sini warga ini kedapatan membeli barang hasil curian, mungkin dianggapnya penadah kali ya seperti itu. Tetap Kang Deddy terjun, punya kewajiban untuk melindungi, untuk membela, untuk memberikan bimbingan hukumnya melalui bantuan advokat atau pengacara dari Jabar 1. Kita lihat guys. Ini pagi hari ini saya nggak lagi jalan di sawah, tapi lagi bertemu dengan keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Bapak. Bukan, yang ditahan. Keluarga Kang Usep yang sekarang ditahan di Polres Sumedang karena kasus membeli barang hasil curian, yaitu membeli motor hasil curian, dan sekarang sudah berproses sebentar lagi P21 di Kejaksaan Negeri Sumedang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap masalah ini? Pertama, secara hukum sudah berproses karena memang terbukti fakta-faktanya cukup kuat bahwa yang bersangkutan beli motor hasil curian. Tetapi karena hasil curiannya itu pertama mungkin tidak mengetahui, yang kedua nilai curiannya juga hanya 2 juta ya pembeliannya, maka hari ini keluarga ini akan segera mendapat bantuan hukum dari tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Selanjutnya yang disebut pemimpin kerja nyata untuk melindungi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya bahagia. Intinya pemimpin sangat amanah, bertanggung jawab. Keren habis. Ini pemimpin langka guys. Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting, tidak boleh memberi barang yang tidak tahu asal-usulnya dan tidak dilengkapi oleh keterangan surat-surat yang otentik, yang pada akhirnya belinya cuman harga 2 juta, sengsaranya cukup lama karena meninggalkan 3 orang anak yang 1 masih bayi. Nah, untuk itu agar keluarganya tidak mengalami penderitaan, kami menanggung biaya hidup keluarganya, anak-anaknya ketiga-tiganya biaya makannya selama berproses hukum sampai yang bersangkutan bisa keluar lagi dari tahanan. Itu aja ya Bapak ya. Bapak makan dulu sadayana ya. Nanti ada tim kuasa hukumnya. Gosip pertama. Usir 5 gosip. Gosip. Gosip betul.
Oke, wah, kita lihat tadi ya. Bayangkan loh, Kang Deddy Mulyadi begitu mati-matian membela warganya, membela rakyatnya, khususnya rakyat Jabar. Padahal yang tadi lagi diajak ngobrol adalah orang tua dari tersangka. Tersangka loh guys. Udah jelas dong kalau tersangka itu orang yang dianggap melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena dia membeli barang hasil curian. Tapi tetap Kang Deddy pun punya kewajiban untuk membela, untuk melindungi, untuk memberikan pendampingan hukum dari advokat Jabar 1. Keren gak tuh guys pemimpin model begini, ya kan? Saya udah habis kata-kata nih YouTubeolik semua. Untuk ya saya di sini bukan hiperbola, saya di sini bukan muluk-muluk, tapi saya di sini adalah berbicara hitam putih. Kalau ada pemimpin hebat, pemimpin unggul, pemimpin terbaik di dunia bahkan saat ini, yaitu walaupun beliau masih di level gubernur, tapi salah satu pemimpin terbaik. Saya jamin 90% saat ini bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetitor dari satu level, ya kan, maupun di atasnya. Tetap saya pegang di 90%, nggak ada. Coba silakan sekarang, ada nggak pemimpin yang kayak Kang Deddy Mulyadi? Nggak ada ya. Hingga tadi rakyat atau masyarakat Jabar yang memerlukan bimbingan, memerlukan pendampingan, bantuan hukum, Kang Deddy memfasilitasinya, ya, yaitu bantuan hukum dari pengacara atau advokat Jabar 1. Wow, keren. Nah, tadi kita juga lihat ada nenek-nenek hingga nangis-nangis, ya kan, tentang Kang Deddy Mulyadi dengan Ibu Shirley. Apakah nenek-nenek ini cemburu atau apa? Saya juga bingung karena tadi artikulasinya belum jelas, hanya intonasinya nangis aja, ya kan. Jadi saya denger ini intinya Nyihiang Ayu sama Ibu Shirley. Tapi saya juga bingung apakah nenek-nenek ini cemburu atau apa. Intinya kalau ke Kang Deddy Mulyadi nggak cewek, nggak tua, nggak muda, nggak ABG, pokoknya bakal berbondong-bondong. Karena secara positif ya, bukan secara negatif. Beliau sosok pemimpin yang arif, bijaksana, tegas, adil, dan pro rakyat. Betul-betul kerjanya nyata untuk rakyat Jawa Barat. Wah, keren. Pokoknya nggak ada lagi pemimpin gubernur limited edition seperti Kang Deddy Mulyadi alias Gubernur Langka. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Mohon support dan dukungannya buat YouTubeolik semua guys, buat para Adam Jeep lovers yang dermawan, yang tajir melintir, para crazy rich. Silakan ikutin, gabung di komunitas Adam Jeep. Klik gabung dan mohon bantuan supportnya melalui thanks, super chat, super thank, tanda terima kasih ataupun stiker di Adam Jeep channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya guys. Bantu share-nya juga. Mohon doanya juga agar terus berkembang makin baik lagi channel Adam Jeep ini. Oh iya, buat YouTubeolik semua, buat Adam Jeep lovers dimanapun berada, terkasih, tersayang, tercinta, siapapun itu, mohon kritik dan sarannya. Yang mau memberikan kritik dan saran, Adam Jeep sangat menunggu. Karena kenapa? Adam Jeep hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Hanya manusia yang ya mungkin kelebihannya sedikit, tapi kekurangannya paling banyak. Mohon kritik dan sarannya, karena kritik dan saran dari Adam Jeep lovers semua itu adalah kunci sukses bagi Adam Jeep. Itu adalah nasihat yang Adam Jeep tunggu untuk Adam Jeep lebih baik ke depannya. Ya, YouTubeolik semua guys dimanapun berada, saya berharap semoga Kang Deddy Mulyadi, ini curhatan saya juga ya, seorang konten kreator. Kan Kang Deddy Mulyadi kan sering ya podcast dengan artis, dengan orang-orang terkenal. Kali-kali dong Kang podcast dengan ya podcaster ataupun podcast-podcast kecil kayak saya, di mana masih berjuang, masih merangkak. Saya sangat mengharapkan Kang Deddy Mulyadi berkenan. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten dari Adam Jeep. Jangan lupa subscribe, like,
dan komennya, terutama share ya. Saatnya Adam Ji pamit mundur. YouTube Holic semua dimanapun berada, sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya makin melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.